Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya yang terhormat kepada Bu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan memaparkan eh, tugas kami terkait UAS bisnis model Canva yang mengambil eh, bisnis peternakan mentok terpadu yang beranggotakan Raffi Faiz, lalu ada Fatoni, saya sendiri Yoni Muhammad Fitro, dan juga Bisa Ikrakan. Nah, sebelum kita memasuki ke bisnis model Canvas ini, saya akan menjelaskan singkat kenapa kok kita mengambil bisnis ini. Yang pertama, di sini saya melihat peluang terkait pasar, yang dimana setelah saya observasi, permintaan untuk daging mentok saat ini itu lumayan tinggi. Selain itu, di sisi eh, industri kok ya, saya itu mendapat info ternyata mereka itu ada kekurangan bahan baku yaitu bulu mentok itu sendiri, dan mereka sendiri itu ketergantungan kepada ekspor dari Cina. Nah, di sini kami akan memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut dengan menyediakan peternakan mentok terpadu yang akan nantinya memberikan beberapa produk seperti halnya bulu, daging mentok. Di sisi lain juga ternyata di lokal itu ada permasalahan sendiri yaitu untuk DOD atau anakan mentok sendiri itu sangat sulit ditemukan. Maka kami juga akan memberikan produk terkait seperti DOD mentok itu sendiri. Jadi bisa di next. Teman saya akan melanjutkan terkait customer segment. Baik, ini melanjutkan untuk dari customer segment itu sendiri. eh, s- Sebenarnya peluang usaha peternakan metok ini yang terutamanya kami mengarah di Kabupaten Lawang ini sangat luas karena banyak cakupannya segmen segmen customernya sangat banyak. Em, Bisa dari industri kok itu sendiri, kemudian pedagang serta pemotong daging metok itu sendiri yang berada biasanya ada di pasar-pasaran, kemudian peternak mentok lain, dan juga usaha kuliner dari mentok itu sendiri. Namun tidak hanya mentok, mungkin ada juga unggas-unggas lain ataupun olahan daging yang lainnya. Cuma hanya saja keempat poin ini yang menjadi fokus utama dari customer segment pada BMC peternakan mentok. Kemudian bergeser kepada value proportion dari peternakan metode itu sendiri ya. Di sini ada beberapa poin juga dari value proportion propositionsnya, yaitu adanya dukungan pada ketahanan pangan lokal. Seperti yang kita tahu, mentok ini menyediakan sumber protein alternatif yang dapat diproduksi dengan sumber daya lokal seperti pekerja lokal ataupun bahan-bahan untuk pakan mentok itu sendiri yang bisa didapatkan dari lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan rantai pasok ayam ataupun unggas lainnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah profil lemak yang lebih baik. Eh, Setelah diteliti, mentok itu memiliki lemak di bawah kulitnya, tetapi daging mentok itu lebih eh, terutamanya di bagian dada, kandungan lemak jenuh yang dimiliki oleh mentok itu lebih rendah dibandingkan daging merah pada umumnya, serta kandungan asam lemak yang lebih beragam karena pola makan dari mentok itu sendiri yang alami. Kemudian sumber protein, zat besi, dan mineral. Kandungan protein, zat besi, dan mineral dari daging mentok itu sendiri bisa melebihi dari daging ayam, sehingga dengan kadar kadar zat besi dan kandungan lainnya itu baik untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian yang terakhir yaitu adanya pertanian pertanian sirkular, yaitu mentok ini mampu untuk memanfaatkan limbah dari
entah itu pertanian ataupun rumah tangga, sehingga pengolahan limbahnya itu secara alami, sehingga dalam prosesnya bagian dari model ekonomi sirkular yang mampu mengurangi beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk pada bagian channel atau saluran distribusi. Jadi, usaha ternak mentok ini tuh menggunakan distribusi langsung atau direct selling, yaitu peternak menyalurkan produk secara langsung pada konsumen tanpa adanya perantara. Yang pertama, distribusi langsung pada industri pengrajin shuttlecock, mengingat bulu mentok itu diperlukan dan eh, diperlukan pada industri shuttlecock ini. Jadi, industri ini memerlukan bulu yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup besar dan berkelanjutan. Nah, saluran ini tuh memiliki keunggulan berupa kerjasama dalam jangka panjang, namun menuntut peternak untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan. Kemudian yang kedua, pasar tradisional, khususnya untuk produk daging mentok. Penjualan dilakukan melalui pedagang pemotong atau penjual daging di pasar. Saluran ini tuh memiliki perputaran yang cepat karena produk itu langsung terserap pasar meskipun harga sering dipengaruhi oleh proses negosiasi. Kemudian yang ketiga ada penjualan ke sesama peternak, yaitu mencakup DOD, mentok remaja, dan indukan unggul. Saluran ini tuh cukup strategis karena tingginya permintaan bibit mentok berkualitas, sementara suplai di pasaran itu masih terbatas. Sehingga distribusi itu biasanya dilakukan melalui jaringan komunitas atau paguyuban peternak. Kemudian yang terakhir ada channel online melalui media sosial seperti WhatsApp bisnis dan Facebook. Kemudian lanjutnya dari sisi customer relationship atau hubungan pelanggan. Jadi hubungan pelanggan itu berfokus pada hubungan dalam jangka panjang karena sebagian besar konsumen itu melakukan pembelian secara rutin dan dalam jumlah yang besar gitu. Strategi utama yang diterapkan itu yang pertama dapat menjaga kualitas produk baik dari sisi kebersihan bulu mentok, kesehatan DOD maupun bobot daging yang stabil. Jadi kualitas yang konsisten akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian peternak juga menerapkan komunikasi yang responsif dengan menyediakan akses komunikasi yang mudah melalui telepon dan media sosial. Respon yang cepat terhadap pertanyaan dan keluhan konsumen itu dapat meningkatkan kepercayaan dan profesionalitas usaha yang sedang dijalankan. Nah, bagi pemilih bibit, peternak memberikan edukasi dan pendampingan seperti informasi mengenai pakan, teknik pemeliharaan, penjagaan penyakit, dan perawatan kandang. Edukasi ini tuh menjadi nilai tambah karena membantu meningkatkan keberhasilan usaha pelanggan. Nah, sebagai bentuk layanan purna jual, peternak juga menyediakan konsultasi gratis serta penggantian DOD mati sesuai ketentuan. Selain itu, keberadaan paguyuban peternak mentok ini seperti paguyuban kupluk-kupluk itu berperan cukup penting dalam memperkuat hubungan, memperluas jaringan, serta menjaga keberlanjutan kerjasama antar peternak dan konsumen. Bisa dilanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada key activity. Jadi ini merupakan kegiatan produksi sehari-hari ya. Yang pertama ada operasional harian yang dimulai dari perawatan ternak, pemberian makan, kebersihan kandang. Ini juga mencakup dari kayak jam kerjanya mulai jam 6 sampai jam 5. Lalu dari kegiatan produksinya sendiri dimulai dari kayak pembibitan atau lalu penggemukan mentoknya dilanjut dengan pengambilan bulu dan juga pengolahan dari kotoran menjadi pupuk. Lalu di saat panen dan penjualan itu yang dipanen itu ada banyak ya dari DOD-nya, daging, bulu, dan juga pupuk. Yang dimana ini juga untuk jangka waktunya panennya tentunya berbeda-beda karena untuk bulunya sendiri juga tidak bisa dipanen secara terus-menerus. Lalu untuk saluran distribusinya, jadi kami di sini akan melakukan pengiriman ke pasar lokal, pedagang, lalu pemotong daging, konsumen lainnya, dan juga pabrik shuttlecock untuk distribusi bulunya tadi. Lalu untuk pengendalian mutu di sini perlu adanya SOP dan juga dokumentasi. Misal untuk SOP kebersihan kandang dan lain-lain.
Lalu dokumentasi ini penting untuk misalnya setelah distribusi atau penjualan untuk memastikan bahwasanya produk tersebut benar-benar sudah tersampaikan ataupun melihat kayak apakah ada kecacatan produk dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada key research. Jadi di sini kita itu memerlukan beberapa hal untuk sumber dayanya. Yang pertama ada sumber daya fisik, yang pastinya ini perlu ada kandang. Di sini kita memerlukan kandang sekitar 300 meter kubik. Eh, meter persegi, mohon maaf. Dan di sini perlu juga untuk mobil pickup untuk distribusi tadi. Lalu juga ada peralatan ternak dan bahan baku lainnya. Lalu ada sumber daya manusia. Di sini kita memerlukan 8 orang, satu koordinator lapangan dan 7 lainnya adalah tim operasional, yang di mana tugasnya masing-masing itu berbeda. Dari mulai dari perawatan, lalu ada pencabutan bulu, produksi DOD-nya, dan juga distributor atau yang ngirim. Lalu di sini ada sumber daya intelektual dan juga teknologi. Jadi di sini kayak pengetahuan itu sangat diperlukan, pengetahuan terkait mentok itu, lalu juga jaringan atau koneksi dengan komunitas dan juga eh, lainnya seperti itu. Dan juga di sini pastinya perlu perizinan usaha juga untuk memastikan usaha ini memang berjalan secara legal dan wajib hukum gitu. Nah, di sini untuk eh, sumber daya finansialnya kita pastinya perlu modal investasi yang jika diperkirakan kemungkinan hampir sekitar 200 juta ya untuk pembelian berbagai hal dari mobil, pickupnya, kandang, dan lain-lain. Lalu untuk biaya operasional bulannya mungkin sekitar 23 jutaan untuk seperti pembelian pakan dan lain-lain. Dan perlu juga dana cadangan untuk misal terjadi resiko yang tidak diinginkan. Bisa di next untuk selanjutnya, teman. Oke, selanjutnya eh, tentang revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, dari mana saja nanti bisnis peternakan mantap ini bisa mendapatkan untung dalam operasionalnya. Yang pertama, industri ini bakal mendapatkan untung dari yang pastinya penjualan daging mentok, yang mana nanti dari peternakan ini akan memasok, akan menggandeng eh, para pedagang yang ada di pasar yang menjual daging mentok, eh, yang mana juga nantinya akan sampai ke para konsumen yang membutuhkan daging mentok ini. Yang kedua, penjualan DOD atau mentok remaja, yang mana penjualan ini dilakukan kepada sesama peternak yang membutuhkan bibit berkualitas. Lalu yang ketiga, dari penjualan bulu mentok ini, mana yang mana bulu mentok ini seperti yang kita ketahui bisa digunakan untuk pembuatan shuttlecock, yang mana penjualan ini nanti akan kita jualkan kepada industri shuttlecock itu sendiri. Lalu yang keempat, penjualan penjualan indukan mentok jumbo, dan yang terakhir penjualan telur mentok, yang mana nanti akan kita jual ke pasar atau ke para pedagang yang menjual telur mentok ini. Lalu dari cost structure atau struktur biaya sendiri, untuk biaya tetapnya yang pertama ini mencakup pembuatan dan perawatan kandang. Untuk investasi awal itu untuk pembuatan kandang, lalu selanjutnya akan dibebankan biaya perawatan kandang itu sendiri. Lalu yang kedua, peralatan kandang mencakup tempat pakan, lalu tempat minum, sekat kandang, dan hal lain yang diperlukan untuk kenyamanan dari mentok ini sendiri supaya bisa lebih produktif untuk
untuk meningkatkan apa perkembangan biaknya. Lalu yang ketiga, penyusutan penyusutan indukan, karena indukan metode ini juga sebagai aset aset produksi daripada peternakan ini. Lalu yang keempat, peralatan kebersihan dan sanitasi, yang mana untuk tetap menjaga performa mentok ini untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas, maka kebersihan daripada itu juga harus dijaga. Sehingga pada biaya tetap ini dibebankan juga biaya untuk peralatan kebersihan dan sanitasi. Lalu untuk variabel cost-nya sendiri, yang pertama ada pakan mentok. Ini juga eh, karena peternakan ini juga pakannya akan menjadi peternakan yang besar, maka dibutuhkan juga pakan yang banyak, sehingga eh, perlu memasok beberapa pakan, beberapa jenis pakan dari satu pemasok untuk supaya bisa menekan variabel cost ini sendiri. Lalu yang kedua, PBDUD atau indukan. Lalu yang ketiga, tenaga kerja harian. Lalu yang keempat ada obat, vitamin, dan EM4. Ini untuk supaya kesehatan dari mantok ini bisa terjamin, sehingga tidak ada penyakit yang menular, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Hal ini juga untuk pengendalian bau, yang mana mentok ini bisa terganggu performanya apabila kandang ini tidak bersih. Seperti itu. Lalu yang kelima ada kapur dan pengolahan limbah. Lalu yang keenam ada transportasi distribusi, mencakup bahan bakar dan juga biaya perawatan transportasi. Lalu yang ketujuh, biaya pemasaran. Ini untuk promosi dan untuk menjangkau target-target pasar kita. Betul. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir bagian key partnership atau kemitraan. Nah, jadi kemitraan itu menjadi sangat penting karena usaha ternak mentok itu tidak bisa berjalan secara mandiri saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari sisi penyedia input produksi, pemasaran, hingga operasional harian. Mitra yang pertama yaitu pemasok bibit DOD dan indukan mentok yang di wilayah Blitar yang eh, terkenal mengenai mentok yang berkualitas dan daerah lain yang memiliki mentok yang berkualitas juga. Kemudian yang kedua ada pemasok pakan dan nutrisi seperti toko pakan ternak lokal serta pemasok bahan pakan tambahan misalnya katul, daun kelor, dan bekicot. Mitra ini sangat dibutuhkan terutama pada musim kemarau ketika bahan pakan alami sulit diperoleh. Kemudian mitra yang ketiga yaitu komunitas atau paguyuban peternak yang bernama Paguyuban Upluk-Upluk. Nah, paguyuban ini tuh berperan sebagai jaringan informasi antar peternak, tempat berbagi pengalaman, serta sumber rekomendasi terkait pemasok bibit, harga pasar, dan solusi teknis mengenai peternakan mentok ini. Kemudian mitra berikutnya yaitu industri dan pengepul bulu, khususnya industri shuttlecock yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya seperti pabrik pembuat shuttlecock. Mitra ini tuh membeli bulu mentok secara rutin dalam jumlah besar dan sekaligus menetapkan standar kualitas serta harga pasar. Kerjasama itu memberikan kepastian harga pasar dan meningkatkan pendapatan usaha secara berkelanjutan. Nah, kemudian terdapat pedagang dan pengepul daging mentok di pasar tradisional. Mereka ini berperan menyalurkan daging mentok kepada konsumen akhir sehingga membantu mempercepat perputaran stok ternak dan menjaga kestabilan pendapatan peternak. Kemudian dalam operasional sehari-hari usaha itu juga didukung oleh tenaga kerja lokal seperti pekerja kandang dan penyortir bulu. Tenaga kerja itu membantu proses pemberian pakan, kebersihan kandang, panen bulu, serta perawatan mentok yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir, penyedia sarana produksi peternakan seperti pemasok KM4, kapur halus, dan peralatan kandang. Jadi mitra ini itu mendukung pengelolaan limbah dan pengendalian bau serta menjaga lingkungan kandang agar tetap sehat dan layak. Jadi dalam cuplikan produk ini tuh eh, kami
menampilkan beberapa produk utama seperti mentok siap panen dan DOD mentok yang kami pelihara dengan sistem sederhana tapi tetap terkontrol. Selain itu, kami juga memanfaatkan limbah ternak menjadi pupuk organik. Jadi tidak ada limbah yang terbangun percuma saja, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai barang yang berguna. Nah, kami juga mengolah bulu mentok yang ternyata masih mempunyai nilai jual. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa usaha yang kami kerjakan ini tidak cuma fokus dari satu produk saja, tetapi maksimal se- ke berbagai potensi yang ada. Nah, jadi usaha yang kami jalankan ini memiliki potensi untuk dikembangkan karena menggabungkan peternakan dengan konsep pemanfaatan limbah. Dengan adanya dukungan dari investor, usaha ini bisa naik dalam eh, s- ke skala yang lebih tinggi, baik dari sisi produksi maupun pemasarannya. Nah, kami berharap kerjasama ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nah, demikian presentasi mengenai eh, usaha yang akan kami tawarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.